Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Ayu Aryani dari Prodi KPNK, jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tinjauan psikologi tentang belajar. Sebelum masuki materi, saya ingin menjelaskan tentang arti dari psikologi. Arti sederhana psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Dalam bahasa Latin, psikologi terdiri dari bahasa psyche dan logos. Psyche artinya jiwa, sedangkan logos artinya pengetahuan. Berarti psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia. Selanjutnya, pengertian belajar. Menurut orang Indonesia yang bernama Tursan Hakim, belajar adalah sebuah proses perubahan dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti keterampilan, daya pikir, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut Gardner, belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah tingkah lakunya sebagai akibat pengalaman. Sedangkan pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Pengertian psikologi belajar yaitu, psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar dan pembelajaran. Dengan kata lain, psikologi belajar memberi kontribusi bagi seorang pengajar ketika ia menjalankan tugas mengajar di dalam kelas, sehingga tampak pada kinerjanya ketika mengajar dengan mempertimbangkan prinsip psikologi murid. Menurut Lister de Croo and Alice Crow, PH, dalam bukunya Educational Psychology menyatakan bahwa psikologi pendidikan ialah ilmu pengetahuan praktis yang berusaha untuk menerangkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan secara ilmiah dan fakta-fakta sekitar tingkah laku manusia. Dapat disimpulkan bahwa psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Adapun metode psikologi belajar yaitu 1. Metode introspeksi. Metode introspeksi yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan melihat peristiwa-peristiwa ke dalam diri orang itu sendiri. Yang kedua, metode ekstrospeksi. Metode ekstrospeksi yaitu metode yang mempelajari dengan sengaja dan teratur gejala-gejala jiwa individu lain dan mencoba mengambil kesimpulan dengan melihat gejala-gejala yang ditunjukkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen yaitu suatu cara mengajar di mana seorang pelajar melakukan percobaan tentang suatu hal dengan melakukan percobaan dengan cara mengamati prosesnya, menuliskan hasil percobaannya, kemudian menyampaikan isi evaluasinya kepada guru ataupun dosen. Yang keempat itu metode kuesioner atau angket. Metode kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden, biasanya itu secara tertulis. Sedangkan yang kelima, metode riwayat hidup. Metode riwayat hidup adalah metode yang menyelidiki gejala kejiwaan dengan jalan mengumpulkan riwayat hidup dengan jalan hidup sebanyak-banyaknya, baik yang ditulis sendiri maupun yang ditulis oleh orang lain. Selanjutnya yaitu metode biografis. Metode biografis sendiri adalah merupakan cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan, pikiran, dan perasaan individu terhadap diri sendiri dan lingkungan melalui catatan yang ditulis ataupun yang ditulis oleh orang lain seperti buku diari. Selanjutnya, aktivitas belajar. Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam proses belajar, kedua aktivitas itu harus saling berkaitan. Lebih lanjut lagi,
Piaget menerangkan dalam buku Sardiman bahwa jika seorang anak berpikir tanpa berbuat sesuatu, berarti anak itu tidak berpikir. Adapun beberapa aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam proses belajar. Yang pertama, visual activities. Visual activities yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas belajar seperti melihat, mengamati, dan memperhatikan. Yang kedua, oral activities atau aktivitas lisan, yaitu mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, serta berwawancara, diskusi, dan interupsi. Yang ketiga, listening activities. Listening activities yaitu aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan pelajar dalam berkonsentrasi atau menyimak pelajaran. Sedangkan yang keempat yaitu writing activities. Writing activities yaitu aktivitas yang berhubungan dalam hal menulis cerita, karangan, laporan, dan menyalin. Selanjutnya yaitu emotional activities. Emotional activities itu sendiri merupakan aktivitas yang berhubungan dengan perasaan yang dirasakan. Contohnya, rasa bosan, gembira, bersemangat, tenang, dan lain-lain. Contoh selanjutnya yaitu mental activities, yaitu aktivitas pelajar dalam menanggapi, mengingat, memecahkan soal, dan menganalisis. Selanjutnya yaitu ada beberapa faktor pendukung dalam kegiatan belajar, yaitu 1. Faktor internal. Faktor internal merupakan motivasi idealis yang membantu seseorang dalam belajar. Seseorang memiliki motif internal akan lebih kuat dalam proses belajarnya dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah seluruh faktor yang mendukung proses belajar di luar motif idealis. Faktor eksternal meliputi peran dari orang tua, pengajar, dan lingkungan sekitar. Macam-macam metode belajar yaitu 1. Metode konvensional atau ceramah. Adalah metode pembelajaran yang disampaikan secara lisan atau langsung pada para peserta didik. Metode ini merupakan metode yang sering diterapkan guru ataupun dosen karena pelaksanaan yang cukup mudah dan tidak memerlukan peralatan. Yang kedua, metode diskusi, yaitu metode mengajar yang dirancang dalam forum diskusi antar pelajar. Jadi, dalam metode ini para siswa diwajibkan harus bisa memecahkan permasalahan melalui kelompok diskusinya. Ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode integrasi antara gerakan dan juga lisan. Untuk menerapkan metode ini, para guru harus memberikan contoh dalam bentuk gerakan dan disertai penjelasan secara lisan. Keempat, metode resistasi. Metode resistasi dalam bentuk ini, metode ini peserta didik diwajibkan membuat ringkasan materi yang telah disampaikan oleh guru atau dosen. Materi ini bisa disampaikan melalui metode ceramah, video, ataupun melalui audio. Kelima, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab itu metode yang mengajarkan di mana para pengajar akan memberikan bahan ajar berupa pertanyaan. Selanjutnya yaitu metode pemecah masalah atau problem-based learning, yaitu penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai permasalahan baik masalah pribadi ataupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri ataupun dipecahkan secara berkelompok. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih apabila ada kesalahan dalam kata ataupun dalam penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.